Haleluya. Salam saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar saudaraku dari Sabang sampai Merauke? Saya akan percaya kita tetap ada di dalam lindungan Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan renungan harian bagi kita sekalian, dan biarlah melalui renungan firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi saudara dan saya untuk kita tetap semangat di dalam Tuhan, mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di sepanjang hari ini. Sebelum saya akan membacakan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau Engkau telah menjaga kami di sepanjang malam, dan pada pagi hari ini kami boleh bangun semua karena anugerah Tuhan. Kami akan belajar akan firman-Mu Tuhan. Biar melalui firman-Mu ini kami dapat mendengar suara Tuhan, kami dapat mendengar perkataan Tuhan, sehingga apapun yang Engkau sampaikan bagi kami melalui firman-Mu ini, itu bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami. Maka mohon agar supaya Roh Kudus Tuhan akan memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Setiap orang-orang yang mendengar atau menonton video ini, Tuhan biarlah berkat-Mu berkelimpahan atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Buka Alkitab kita dalam Matius 28 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-20. Saya baca di dalam nama Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara yang berkati oleh Tuhan, berita tentang kebangkitan Yesus Kristus dari zaman Tuhan Yesus sampai pada tahun 2020 ini, masih banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah bangkit. Nah, saudara yang berkati oleh Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan, ya. Dikatakan bahwa dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ayat yang ke-17, saudara. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, saudara yang berkati oleh Tuhan, dikatakan bahwa ke-11 murid, berarti yang menemui Yesus pada waktu itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Adalah orang-orang yang telah bersama-sama dengan Yesus Kristus, dengan Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus masih ada di dunia, melakukan pelayanan kurang lebih 3 tahun setengah. Tetapi apa yang dituliskan dalam firman Tuhan ini? Ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka menyembah Tuhan, tetapi ada di antara mereka yang masih ragu. Saudara berkata oleh Tuhan, ini menggambarkan bagaimana kehidupan kekristenan kita. Banyak orang yang sudah mengaku dia adalah orang Kristen. Banyak orang yang sudah mengaku bahwa dia adalah murid Tuhan, dia adalah pengikut Tuhan. Tetapi banyak pula yang belum percaya bahwa Yesus telah bangkit dan telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Sebagai orang-orang yang percaya, inilah tugas utama kita. Kita harus menyampaikan berita Injil. Kita harus menyampaikan berita kebangkitan Yesus Kristus kepada orang-orang yang masih ragu-ragu, ya. Kepada orang-orang yang sudah percaya, yang sudah mengenal, yang sudah mengikuti Yesus Kristus, tetapi masih ragu-ragu. Siapa mereka? Adalah orang-orang Kristen, adalah keluarga-keluarga kita, adalah famili-famili kita yang masih ragu-ragu. Tugas kita sebagai orang yang percaya, kita harus sampaikan, kita harus meyakinkan mereka bahwa Yesus Kristus benar-benar telah bangkit dan telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Sayang sekali saudaraku, kalau ada di antara kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus,
tetapi belum meyakini bahwa Yesus telah bangkit, telah naik ke surga, dan menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan tugas kita harus sampaikan. Kita harus sampaikan berita ini. Amanat agung Tuhan Yesus, memberitakan Injil, memberitakan tentang kebangkitan Yesus Kristus, agar setiap orang yang mendengar percaya dan diselamatkan. Kemudian yang berikutnya, saudara diberkati oleh Tuhan. Kemudian Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Saudara diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Allah Bapa di surga. Kita memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, adalah Tuhan yang telah diberi kuasa di surga dan di bumi. Saudara tidak sia-sia untuk percaya Yesus Kristus. Saudara tidak sia-sia untuk mengikuti Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus telah diberi kuasa di surga dan di bumi. Saudara diberkati oleh Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita benar-benar sudah percaya Yesus Kristus itu telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dalam hidup kita? Apakah kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita? Apakah kita telah memberitakan perintah agung ini? Untuk memberitakan Injil, untuk menyiarkan, untuk menyampaikan bahwa Yesus Kristus telah bangkit, bahwa Yesus Kristus benar-benar Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ataukah kita hanya menjadi seorang Kristen yang KTP? Saudara yang berkata oleh Tuhan, ayat yang ke-19 dikatakan begini, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ini tugas yang sangat berat, saudara. Tuhan Yesus katakan, pergilah. Ini adalah perintah bagi saudara dan saya. Perintah bagi kita orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Dikatakan pergilah, jadikanlah. Menjadikan sesuatu yang belum jadi, itu sangat sulit, saudara. Untuk mengajak orang yang belum percaya menjadi percaya, itu sangat sulit, saudara. Tetapi mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya, hari demi hari kita harus lakukan itu. Kita harus memperkatakan firman Tuhan. Kita harus menyampaikan Injil dimanapun kita berada. Itu adalah tugas saudara dan saya. Dikatakan dalam firman Tuhan, jadikanlah semua bangsa itu menjadi murid Tuhan. Ini sangat sulit sekali. Jangankan semua bangsa harus kita jadikan menjadi murid Tuhan. Bahkan ada di dalam anggota kaum keluarga kita yang belum mengenal Yesus Kristus. Tetapi marilah saudara berkata oleh Tuhan, saya mengajak kepada saudara dan saya. Kita mulai dari keluarga kita. Kita mulai dari saudara-saudara kita. Kita jadikan mereka sebagai murid-murid Tuhan. Perintah ini sangat berat sekali. Tetapi sekali lagi saya mau sampaikan, ini adalah tanggung jawab saudara dan saya. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus yang terakhir bagi saudara dan saya. Kita harus menjadikan semua bangsa itu menjadi murid. Yang berikutnya saudara berkata oleh Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketika kita memberitakan Injil, ketika kita menyampaikan bahwa Yesus Kristus telah bangkit, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kita harus ajarkan kepada mereka, agar melalui mereka pula mereka dapat menyampaikan hal yang sama. Mereka dapat menyampaikan Injil, mereka dapat memberitakan Injil, mereka dapat menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua manusia, bagi seluruh bumi. Dia adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang dapat menyelamatkan kehidupan saudara dan saya, yang dapat menyelamatkan kehidupan seluruh dunia, yang dapat menyelamatkan kehidupan orang-orang yang ada di dunia ini. Hanyalah Tuhan Yesus dengan kematiannya dan kebangkitannya serta kenaikannya ke surga. Itu membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan
yang telah memberikan segalanya kepada kita. Itu membuktikan bahwa Dia Tuhan yang mempunyai kuasa di surga dan di bumi. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Amanat agung ini harus kita sampaikan. Beritakan Injil kepada kaum keluarga kita yang masih ragu-ragu. Beritakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal akan Yesus Kristus. Ini memang sangat berat, saudara, berkata oleh Tuhan. Tetapi ada janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Pada ayat yang ke-20 bagian B dikatakan ini. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara yang berkati oleh Tuhan, saudara tidak perlu ragu, saudara tidak perlu takut untuk menyampaikan, untuk memberitakan Injil, untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit buat saudara dan saya, buat semua orang, kepada siapapun. Karena Tuhan Yesus katakan, ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Bukan hanya Tuhan Yesus mau menyertai kita sampai virus corona selesai, enggak, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, saudara, berkati oleh Tuhan. Karena ada Yesus Kristus, ada Roh Kudus yang akan diberikan kepada kita, agar supaya tiap-tiap hari kita tetap kuat bersama dengan Tuhan. Beritakanlah Injil, sampaikanlah berita kebangkitan Yesus Kristus untuk semua orang, agar supaya setiap orang dapat menerima berita keselamatan dan dapat menerima keselamatan yang Tuhan telah tawarkan kepada seluruh dunia. Saudara berkati oleh Tuhan, biarlah hari ini akan kita jadikan harinya Tuhan, dan biarlah kita akan bekerja bersama dengan Tuhan. Dan saya pastikan ketika kita bekerja bersama dengan Tuhan, menyerahkan semua pekerjaan kita kepada Tuhan, kita hanya bergantung kepada Tuhan, kita hanya melekat kepada Tuhan, maka kuasa Tuhanlah yang bertindak di dalam kehidupan saudara dan saya. Lakukanlah apa yang menjadi pekerjaan saudara, dan biarlah Tuhan yang melakukan apa yang menjadi bagian daripada Tuhan. Dia yang mempunyai berkat. Kita hanya bekerja, berdoa, dan biarlah Tuhan yang memberkati. Terpujilah Tuhan, biarlah renungan harian pada pagi hari ini akan menjadi berkat bagi kita semua, dan akan menjadi kekuatan bagi kita semua untuk menjalani kehidupan ini. Semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan kehidupan saudara dan saya diberkati. Sampai jumpa lagi besok. Saya kandidat Romeo Krianto. Salam sejahtera bagi kita semua, dan haleluya.